Di tengah permasalahannya dengan Rasman Arif Nasution yang kian panas, presenter Uya Kuya terlihat santai dengan hobinya yakni memodifikasi mobil. Dalam penuturannya, hal itu dilakukan karena akan ada perang bintang sesama rekan selebriti yang sama-sama menyukai dunia otomotif, terutama mobil. Nantinya mobil hasil modifikasi Uya Kuya akan beradu keren dengan sejumlah selebriti seperti Andre Taulani, Atta Halilintar, dan Raffi Ahmad yang tidak ingin kalah di ajang tersebut. Uya Kuya rela merogoh koceknya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Uya Kuya percaya hasil mobil modifikasinya akan mengalahkan para pesaingnya. Menurutnya, mobil yang Uya datangkan tidak ada di Indonesia. Meski begitu, Uya Kuya akan memodifnya dengan suasana lokal yang khas Indonesia. Maka, beginilah keseruan Uya Kuya dengan hobinya tersebut. Jadi, gue ikut Perang Bintang, guys. Perang Bintang itu di mana gue akan ngelawan 4 artis lainnya. Itu ada Andre Taulani, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan Gading Martin. Dan gue adalah peserta terakhir yang mereveal mobil apa yang gue pakai. Oke, dan setelah tadi Raffi Ahmad pakai apa, terus Atta pakai mobil Avanza, dan gue ngeluarin Miata, Mazda Miata MX-5 ini yang jumlahnya sangat rare di Indonesia. Ini menurut gue dari 4 peserta lain mobil yang paling rare dan paling langka. Ini lebih banyak beredarnya di Jepang doang, nggak masuk Indonesia secara ATPM, ya. Dan ini benar-benar nanti kelebihan gue adalah gue bukan hanya sekedar modifikasi biasa, bukan hanya di interior, eksterior, tapi di engine bay, di mesin pun nanti gue akan habis-habisan. Dan benar-benar apa? Benar-benar 100% gue totalitas lah untuk modif mobil ini. Nah, ya persyaratannya harus apa ya? Ya persyaratannya yang biasa-biasa aja. Cuman intinya adalah kelebihan mobil gue ini adalah nanti gue banyak memakai produk-produk lokal, kayak catnya nanti produk lokal, terus bannya lokal, velgnya lokal, cutting stikernya lokal, jadi semua benar-benar produk lokal. Semua. Ya akan dinilai banyak nanti dari interior, eksterior, dari cat, dari mesin, dari jadi banyak faktor. Mobil gue ini nanti akan gue cat warna kuning, gitu kan? Nanti yang jelas catnya akan berubah, ada body kitnya akan baru semua, interiornya pasti akan, dan mobil ini kan satu-satu mobil yang soft top, yang cabriolet, bisa kebuka atasnya. Dan nanti pas di acara puncaknya pun nanti kap mesin gue pun akan gue buka. Karena bener-bener poin dari mobil gue tuh mesinnya akan enak dilihat, engine bay-nya bener WireTech, nggak ada kabel, bener-bener turbonya gede-gede segede-gede gaban, pokoknya keren banget. Gue adalah peserta paling terakhir yang ngeluarin mobil ini, mereka udah mulai duluan. Gua sih sebulan maksimal ya. Ya kalau mereka kan mungkin lama ya. Kalau gue sih karena udah terbiasa modif mobil, jadi udah buat gue bukan satu hal yang sulit gitu. Karena kita masih banyak produk lokal, jadi budget kita budget lokal. Tapi mesin gue akan gila-gilaan sih. Gue datangkan semua dari Jepang kalau mesin-mesinnya, gitu kan. Tapi kalau untuk kayak cat dari Belco, terus tadi ini juga Lido Jaya Motor ini yang ngecatnya. Terus nanti body kit, velgnya juga lokal, ban lokal, cutting stiker lokal, dan nanti ada cutting stikernya nuansa Indonesia, entah batik atau wayang atau apapun, nanti kita lihat deh. Mobil ini kan nanti warna kuning, mungkin nanti cutting stikernya batik atau wayangnya warna-warna gold atau bronze gitu. Interior ini interior pasti akan gue ganti, gitu kan. Nanti joknya kita nggak tahu pakai jok sport, jok racing apa, kita akan lihat aja nanti yang cocok, karena ini mobilnya kabinnya dalamnya sempit, kecil, ini mungkin nggak bisa yang gede-gede banget, ya. Dan ini karena diameter semuanya juga kecil, jadi mungkin velg nggak akan lebih dari 17. Di tengah persiapannya mengikuti lomba modifikasi mobil, Uya Kuya mengaku tidak mengabaikan permasalahannya dengan Rasman Arif Nasution yang telah melaporkannya ke Polda Sumatera Utara. Sebagai warga negara yang baik, Uya Kuya mengaku siap diperiksa jika mendapatkan panggilan kapanpun. Sebaliknya, Uya Kuya menyindir Rasman yang menurutnya sebagai orang hukum justru tidak taat hukum. Tidak hanya itu saja,
Uya Kuya juga menyinggung banyak permasalahan yang dihadapi oleh Rasman. Uya Kuya juga mempertanyakan ijazah Rasman yang menurutnya tidak legal. Bagi Uya Kuya menjadi wajar jika Rasman dipecat dari organisasi advokat. Selain mengomentari banyak permasalahan yang dihadapi oleh Rasman, Uya Kuya juga memberikan nasihat kepada Rasman untuk introspeksi diri. Maka, seperti inilah kegeraman Uya Kuya terhadap Rasman yang menurutnya hanya ingin benar sendiri. Enggak, gue masih ada banyak kerjaan, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas, justru gue bertanya kepada Abang Rasman yang sudah ada panggilan di Polda Sumut, panggilan kasus Bang Samsul, kok dia malah ke Jakarta. Terus panggilan kasus Bu Evi di Jakarta, kok malah ke Medan. Ya, jadi setiap dipanggil ke Medan, jalan ke Jakarta. Di panggilan di Jakarta ke Medan. Abang kan katanya orang hukum, harusnya ikutin peraturan dong. Gitu. Sebelum abang komentarin panggilan-panggilan orang, abang berkaca dulu apakah abang sudah menjalani prosedur hukum, udah abang dipanggil datang gitu kan. Gitu. Jangan abang yang komentar doang. Tanggal sekian Uya dipanggil, Dennis panggil. Abang bertanya sama diri sendiri. Lu dipanggil, lu datang apa enggak? Gitu dong. Iya. Tapi bener kalau memang mau dipanggil, kalau gue kan orang biasa, kalau dia kan pengacara katanya, ya kan? Ya kalau gue bisa, gue pasti akan datang. Dia kok bisa tahu duluan gue dipanggil tanggal berapa? Emang dia polisi? Pertanyaannya itu jadi pertanyaan besar gue. Kok dia bisa yang menentukan dan tahu tanggal ini tanggal berapa? Kalau gue sih nggak pernah tahu, kayak gue ngelaporin MZ dipanggil berapa, tanggal berapa gue nggak pernah tahu. Karena gue nggak pernah mengintervensi polisi. Tahu lah, gue udah nggak bisa komen lagi tentang dia. Iya. Intinya pelajaran gue buat semua aja yang berlaku adalah jangan buat semua orang ya, yang suka koar-koar tapi tanpa dasar asumsi yang jelas. Jangan membuat opini sendiri, jangan membuat asumsi sendiri yang membodohi masyarakat. Di mana semua masyarakat sekarang udah pinter, nggak bisa dibodohin lagi. Masyarakat udah tahu, kayak ngomong soal ijazah, ya. Ijazah siapapun yang tidak terdaftar di Dikti, tidak bisa dilihat datanya di PD Dikti, universitas tidak ada, mahasiswa tidak ada, udah pasti tidak legal. Udah simpel itu kok, ya kan? Udah nggak usah banyak alasan-alasan lagi, udah masyarakat udah pinter. Sekarang ini berguna buat semua orang yang misalnya kalian kuliah, tiba-tiba data kalian nggak ada di PD Dikti, kalian tanya dong. Tanya kampus kalian, kenapa data universitas kita, data mahasiswa saya tidak ada di Dikti? Kalau sampai universitas juga nggak ada, dosennya nggak ada, kalian jangan berkoar-koar, tuntut itu universitasnya, laporkan. Ya kan, kalau kalian merasa sebagai korban, laporkan. Jangan malah suruh universitas malah dibela. Ini yang benar, orang nggak ada data di Dikti. Ya kan, sekarang siapapun, ya mahasiswa yang ternyata kampusnya tidak terdaftar, tidak legal, ya kan? Laporkan itu kampusnya kalau kalian adalah korban, ya kan? Kalau misalnya ada universitas atau mahasiswa yang merasa udah data gue nggak ada di Dikti nggak apa-apa, ya kalian jangan bikin kampus atau kuliah di negara Indonesia, bikin di negara dongeng aja buat siapapun. Ya, ini negara Republik Indonesia, aturan yang berlaku. Kalau kementerian udah ngomong, ya udah itu aturannya. Jangan bikin opini sendiri, masyarakat tidak bodoh. Udah terserah dia mau ngomong apa. Yang penting masyarakat kita udah tahu, ya kan? Masyarakat kita udah tahu siapa yang benar, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang public enemy, dan buat siapapun, ya, jangan banyak berkoar-koar. Lihat komentar-komentar puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di semua sosmed, nggak usah repot-repot. Buka aja kolom komentarnya sendiri buat kalian siapapun, ya, biar ngaca. Oh begini tahu tanggapan masyarakat terhadap saya gitu aja. Ini buat siapapun ya. Terkait Claudia, gue awalnya kan gue termasuk terlambat untuk wawancara dia karena gue belum lihat buktinya. Nah kemarin terus terang gue udah ketemu Claudia dan udah lihat semua buktinya. Baru gue wawancara dia. Speechless kah atau gimana? Speechless. Tapi gue nggak bisa ngomong di sini karena itu buktinya udah di kepolisian. Gue udah nonton, udah lihat dan sudah dengar. No comment lah. Cuma menurut saya intinya adalah organisasi advokat di Indonesia tuh banyak banget kan. Nah, organisasi advokat ya pasti harus menjaga marwahnya juga. Organisasi harus dijaga dan harus memiliki keputusan yang benar. Dan menurut saya, saran saya, organisasi apapun, bukan hanya advokat saja, kalau udah sampah dibuang, jangan dipungut lagi. Ya, ibaratnya kita jalan di tengah jalan, ini kita bicara secara umum ya. Kalau saya punya organisasi itu punya kantor nih. Kita ketemu kebo di jalan, jangan kita kantongin, kita bawa ke rumah. Serumah jadi bau. Ya kan?
Sampah tuh buang pada tempatnya. Tapi kalau misal saya punya kantor, ada orang yang dikeluarkan dari kantor orang tiba-tiba karena menyalahin kode etik, dia melanggar, pindah lagi, melanggar lagi, saya terima. Kasihan kantor saya nanti jadi sampah. Bener ya? Itu kalau saya.